Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel kesayangan kita ini ya teman-teman. Channel yang berisikan tentang konten cerita yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Dan untuk saat ini saya sedang mengambil video di sebuah kawasan area persawahan ya, yang berada di Desa Jati, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Dan pada kesempatan kali ini di hari Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Untuk saat ini saya masih melanjutkan kisahnya si Asep ya teman-teman, yang saat ini sudah sampai di episode ke-7. Dan sebelumnya saya ingatkan kepada teman-teman untuk membaca kisah sebelumnya ya, agar tahu dan jelas sama alur ceritanya. Dan seperti biasa, di sini nanti saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silakan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya. Karena saya memberikan suara seperti ini memang sangat penting ya bagi konten seperti yang saya miliki ini. Jadi mohon untuk dimaklumi. Dua hari kemudian akan nikah Seimas dan lelaki bernama Dadam itu dilaksanakan di rumah Asep. Kemudian pengantin memasuki mobil pengantin yang sudah dihias menuju gudang resepsi, diiringi mobil-mobil yang ada hubungannya dengan pengantin pria. Sedangkan dari pihak Seimas hanya mobil Asep yang mengiringinya. Ayah dan mama tirinya pun berada di dalam mobil Asep. Dalam resepsi itu cukup banyak yang hadir, semua sanak saudara dan kerabat pengantin pria. Karena dari pihak pengantin perempuan hanya Asep, ayah dan mama tirinya yang hadir. Tante Saron pun hadir bersama suaminya. Ia hanya mengedipkan sebelah matanya kepada Asep. Mungkin isyarat agar Asep pura-pura tidak kenal dengannya. Resepsi pernikahan itu cukup mewah. Asep tak menyangka kalau resepsi itu akan dilaksanakan secara besar-besaran. Karena biasanya kalau duda menikah dengan janda jarang dirayakan secara besar-besaran. Setelah resepsi pernikahan selesai, Asep, ayah dan mama tirinya pun pulang dengan badan serasa remuk redam karena memang letih seharian mengurus pernikahan kakaknya tersebut. Dan di dalam mobil tersebut
Ayahnya Asep pun mengutarakan bahwasanya besok sore dia harus balik ke Pontianak karena bosnya sudah menelpon terus-terusan. Dan keesokan paginya Asep dan mamanya mengantarkan ayah ke kantor sekaligus terminal travel yang akan mengantarkan ayahnya tersebut ke Bandara Suta. Tiada yang berarti pada waktu mengantarkan ayahnya tersebut, selain dari pemberian uang dari Asep dalam jumlah yang cukup banyak untuk menutupi kekurangan ayahnya selama mengerjakan sisa kontrak kerjanya. Dalam perjalanan pulang itu, mamanya pindah duduk di depan, di samping kiri Asep.
Dan di dalam mobil tersebut Asep pun awalnya dibuat terkejut dengan pernyataan dari mama tirinya tersebut ya, bahwasanya dia ingin memiliki momongan dari Asep. Asep awalnya tidak percaya dengan pernyataan dari ibu tirinya tersebut. Tapi setelah sedikit penjelasan, dan itu semua juga karena disuruh ayahnya, maka Asep pun tidak bisa melawan atau menolak permintaan tersebut. Pada waktu mematikan mesin mobil, diam-diam milik Asep pun mulai bereaksi ya. Dan setelah masuk ke dalam rumah, Asep memegang pergelangan tangan mamanya. Akhirnya mamanya pun mengikuti langkah Asep sambil tersenyum. Dan setelah berada di dalam kamar Asep, dia pun segera memulai acara tersebut dengan Mama Lani atau mama tirinya. Dan keesokan paginya Mama Asep ini menghidangkan beberapa macam Chinese food hasil masakannya sendiri. Asep pun memakan masakan dari ibu tirinya tersebut dengan lahapnya. Mereka berdua pun makan dengan sambil bercanda ya pada pagi itu. Dan setelah makan selesai, mamanya pun mengambil semua piring dan mangkok untuk ditaruh di bak kotor yang berada di dapur. Asep pun mengikuti langkah mamanya tersebut. Dia mengatakan bahwasanya 2 hari akan datang 6 atau 7 orang yang akan bekerja di toko. Dan sebelum tokonya dibuka, mereka harus ikut membantu mamanya di dapur, di mesin cuci, bersih-bersih dan sebagainya. Tiba-tiba terdengar nada dering dari handphone Asep. Setelah dia lihat, ternyata ayahnya yang nelpon. Mereka berdua pun sempat ngobrol beberapa saat. Dan setelah hubungan dengan ayahnya ditutup, Asep menoleh ke arah mamanya.
Pada malamnya setelah mandi mereka makan bersama, kemudian ngobrol di ruang keluarga, lalu berbagi lagi di atas sofa dan sama-sama ketiduran di situ sampai pagi. Dan ketika Asep terbangun, mamanya sudah berada di dapur untuk menyiapkan sarapan pagi. Pada saat mama tirinya sedang sibuk di dapur itulah Asep mendapat panggilan dari mami. Maka dia pun mengangkat telepon tersebut. Dan ternyata mami hanya ngasih tahu kepada Asep bahwasanya ada yang mau ketemu dengan Asep untuk besok jam 6 sore. Alamat akan dikirimkan lewat WA. Setelah Asep membuka WA tersebut, isinya nama dan alamat lengkap seorang wanita, yang membuat Asep sedikit kaget dan heran karena namanya Hadijah. Alamatnya persis sama dengan di kartu nama yang pernah Asep terima dari Mbak Dijah. Tapi Asep pun gak ngomong apa-apa sama mami. Dia pun hanya mengiyakan saja yang mami katakan, meski Asep merasa heran. Asep memang belum pernah memberikan nomor HP kepadanya, karena pada saat sedang bersama Mbak Kulsum itu dia tergesa-gesa untuk pulang. Belum sempat minta nomor ponsel Asep. Mungkin pertemuan di hotel yang bersatu dengan mall itu belum membahagiakan Mbak Dijah. Jadi besok sore dia ingin benar-benar disenangkan oleh Asep. Asep pun kemudian mempersiapkan dirinya supaya besok Mbak Dijah benar-benar merasa bahagia. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan ya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.